Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apa hukum tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran merupakan amalan yang sangat dianjurkan, terutama di bulan Ramadan. Hanya saja di masyarakat sering ditemukan berbagai penyimpangan dalam praktik tadarusan di masjid atau di tempat umum, seperti ikhtilat, yakni campur baur laki-laki dan perempuan tanpa hijab syar'i. Ada yang merokok, ada yang tabarruj, yakni berdandan berlebihan bagi wanita, serta tambahan-tambahan ritual yang tidak memiliki dasar dari syariat alias bid'ah. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memahami hukum tadarus Al-Quran yang benar menurut para ulama besar, yakni kibarul ulama, agar kita bisa mengamalkannya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalil yang menganjurkan tadarus Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa tadarus Al-Quran memiliki dasar dalam syariat. Berikut ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan tadarus Al-Quran. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat serta menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Surat Fatir 29. Ayat ini menunjukkan bahwa membaca dan mengamalkan Al-Quran merupakan amalan yang sangat mulia dan berpahala besar. Adapun dalil dari hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka membaca kitabnya, saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Hadis ini menjelaskan keutamaan berkumpul untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, karena aktivitas ini mendatangkan rahmat dan ketenangan dari Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan bahwa Jibril alaihi salam setiap tahun menemui Rasulullah SAW di bulan Ramadan untuk melakukan tadarus Al-Quran. Dahulu Jibril mendatangi Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan. Lalu beliau, yakni Jibril, bertadarus Al-Quran bersama beliau SAW. Hadis riwayat Bukhari nomor 6. Hadis ini menjadi dalil utama disyariatkannya tadarus Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Berikut ini beberapa fatwa ulama tentang hukum tadarus Al-Quran. Yang pertama, fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala berkata, tadarus Al-Quran memiliki dasar dalam syariat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang keutamaan membaca Al-Quran dalam majelis ilmu. Oleh karena itu, tadarus Al-Quran termasuk amal yang dianjurkan, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Majmu' Fatawa Ibnu Baz, jilid 11, halaman 331. Selanjutnya, fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, tadarus Al-Quran memiliki dasar dari sunnah Nabi SAW. Jibril alaihi salam menemui beliau
setiap tahun pada bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran bersamanya. Ini menunjukkan bahwa tadarus adalah sunnah yang sangat dianjurkan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Sumber Liqa'ul Babil Maftuh nomor 141. Fatwa Lajnah Daimah, Komite Tetap Arab Saudi. Mereka menjelaskan, membaca Al-Quran secara berjamaah dengan saling menyimak dan memperbaiki bacaan merupakan amalan yang dianjurkan berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Namun, jika dilakukan dengan cara tertentu yang tidak memiliki dasar dari syariat, seperti membaca dengan suara serentak yang teratur, maka hal itu tidak disyariatkan. Fatwa Lajnah Daimah, jilid ketiga, halaman 79 sampai 81. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikut kesalahan dalam praktik tadarus di masyarakat. Meskipun tadarus Al-Quran adalah amalan yang dianjurkan, namun dalam praktiknya sering terjadi berbagai kemungkaran yang menyelisihi syariat Islam. Di antaranya, 1. Ikhtilat, yakni campur baur laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa tempat, tadarusan diadakan tanpa pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Padahal, Islam melarang bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra 32. Ikhtilat adalah salah satu pintu menuju perzinaan, sehingga harus dijauhi dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam tadarus Al-Quran. Kedua, merokok di area tadarusan. Sebagian orang merokok di sekitar tempat tadarusan, padahal merokok adalah perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la darara wa la dirara. Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2341. Merokok juga mengganggu orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, serta mencemari kesucian majelis ilmu. Yang ketiga, tabarruj, yakni berdandan bagi wanita. Sebagian wanita yang mengikuti tadarusan berdandan, memakai pakaian yang tidak menutup aurat, dengan sempurna, atau menggunakan parfum yang menarik perhatian laki-laki. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan janganlah kalian berhias, yakni bertabarruj, seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Surat Al-Ahzab 33. Seharusnya, seorang muslimah yang menghadiri tadarusan menjaga hijab sesuai dengan syariat Islam dan juga dipandu oleh wanita pula, yakni mereka sama-sama kaum wanita, tidak bercampur dengan laki-laki. Keempat, bid'ah dalam tadarusan. Beberapa kelompok menambah ritual dalam tadarusan yang tidak ada dalam ajaran Rasulullah SAW, seperti membaca Al-Quran dengan suara serentak yang teratur, seperti paduan suara, membaca doa tertentu sebelum atau sesudah tadarusan dengan lafaz yang tidak ada dalilnya, serta menetapkan jumlah bacaan tertentu yang harus diikuti semua peserta tanpa dalil yang jelas. Rasulullah SAW bersabda, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari
dan Muslim. Jadi kesimpulannya adalah, tadarus Al-Quran merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama di bulan Ramadan. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan keutamaan tersebut. Demikian pula para ulama kibar sepakat bahwa amalan ini memiliki dasar syar'i. Hanya saja, pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan Islam, tanpa mencampur adukkan kemungkaran seperti ikhtilat, merokok, tabarruj, atau tambahan-tambahan yang tidak ada dalam sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dengan cara yang benar. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.